Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk pagi hari ini kita akan belajar di kelas 5 tema 3 tentang makanan sehat, subtema yang pertama yaitu bagaimana tubuh mengolah makanan. Pembelajaran yang ke-6. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, dengan mencermati gambar iklan yang disajikan, siswa mampu menjelaskan kesimpulan isi teks iklan. Dengan merancang media cetak bersama kelompoknya, siswa mampu menyajikan kesimpulan isi teks paparan iklan media cetak secara visual. Dengan berdiskusi dalam kelompok dan merefleksi proses kerjasama dan diskusi dalam kelompok, siswa menjelaskan makna keanekaragaman. Dengan mencermati gambar, siswa menceritakan keragaman adat istiadat. Dengan menyanyikan lagu Mars Hidup Sehat dan diiringi alat musik ritmis sederhana, siswa menyanyikan lagu bertanda nada mayor dengan iringan musik. Masih ingatkah kamu dengan iklan masyarakat berikut ini? Iklan tersebut ternyata memiliki beberapa kalimat. Amatilah iklan tersebut dengan seksama. Catatlah hal-hal kecil yang menurutmu penting dan terdapat di dalam iklan tersebut. Dayu, Lani, dan teman-teman sekelompoknya sedang bekerja mempersiapkan tugas membuat iklan dengan topik gaya hidup sehat. Bagaimana cara mereka memulai membuat tugas tersebut? Simaklah percakapan Lani, Dayu, dan teman-temannya. Dayu, aku mau kalimat intinya seperti ini ya. Sepertinya kurang bagus, Lan. Kalau menurutku sebaiknya menggunakan kalimat buatan Udin. Lebih singkat, padat, dan jelas. Tidak apa-apa ya. Yah, begitu ya. Ya sudahlah, aku ikut saja bagaimana baiknya. Kalau gambarnya bagaimana? Ada ide tidak, teman-teman? Karena ini berkaitan dengan gaya hidup sehat dan harus sesuai dengan kalimat Udin, maka aku usul bagaimana kalau gambarnya beberapa siswa yang berolahraga. Aku setuju, menurutku itu ide yang bagus. Aku juga berpikir begitu. Yang lain bagaimana? Aku pikir bagus, Lan. Berarti kita semua sepakat ya. Kita akan menggunakan kalimat miliknya Udin dan gambar idenya Lani, ya. Setuju, jawab mereka kompak. Diskusikan dengan kelompokmu tentang hal-hal positif yang bisa diperoleh dari kerja kelompok. Yang kedua adalah tantangan yang muncul saat kerja kelompok. Nah, dari diskusi kelompok yang kalian cermati tadi, kalian bisa menyelesaikan dua hal yang disajikan ini. Yang pertama, hal-hal positif yang bisa diperoleh dari kerja kelompok. Misalnya, kerja sama tim, menghargai pendapat seseorang, menempatkan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan pribadi, meningkatkan silaturahim pertemanan, dan kemampuan berpikir kritis jadi meningkat. Itulah beberapa contoh hal-hal positif yang bisa diperoleh dari kerja kelompok. Tantangan yang muncul saat kerja kelompok yang pertama adalah kerjasama bisa terganggu. Pembagian tugas tidak merata.
perbedaan pendapat, waktu terbuang dan pembahasan yang mungkin tidak penting. Dan ada orang yang paling merasa pintar dalam kelompok dapat menghambat pekerjaan. Nah, itu hal-hal positif dan tantangan yang muncul saat kerja kelompok. Bisa kalian tambahkan mungkin kalau ada hal-hal positif yang lain dan tantangan yang muncul saat kelompok bersama kalian. Ternyata perbedaan justru membuat segala sesuatunya menjadi indah. Layaknya pelangi yang beraneka warna, begitulah seharusnya kita melihat perbedaan. Bayangkan jika semua pelangi memiliki warna yang sama, tentu kurang menarik untuk dipandang, bukan? Bayangkan pula dalam sebuah iringan lagu hanya terdapat satu alat musik saja, pastinya akan terkesan monoton. Sebagaimana halnya perbedaan budaya dan adat istiadat, alat musik daerah pun bisa beraneka ragam, bergantung dari daerah yang bersangkutan. Perhatikan alat-alat musik berikut ini. Identifikasikan alat musik pada gambar, apakah nama alat-alat musik tersebut dan dari mana asalnya. Ini gambar yang pertama. Gambar yang kedua, gambar yang ketiga, dan gambar yang keempat. Dari keempat alat musik itu, apakah kalian tahu dari mana alat musik tersebut dan apa nama alat musik tersebut? Mari kita olah bersama-sama. Gambar yang pertama adalah kecapi, asalnya dari Sulawesi Barat. Yang kedua adalah sasandu, Nusa Tenggara Timur, itu asal dari daerahnya. Nah, yang ketiga adalah, betul anak-anakku, yang ketiga adalah kolintang dari Sulawesi Utara. Yang keempat, kita tidak asing lagi, yaitu angklung, berasal dari Jawa Barat. Nah, itu sebagian kecil dari alat musik yang ada di Indonesia. Alat musik tradisional di daerahmu apa, anak-anakku? Kalian bisa mengamati dari lingkungan sekitarmu. Ayo berlatih. Nah, sekarang kita berlatih. Buatlah sebuah iklan dengan topik gaya hidup sehat. Pastikan kamu menuliskan poin-poin penting yang terdapat dalam sebuah iklan. Gunakan kertas gambar dan warnai dengan rapi. Setelah selesai, tempelkan di dinding kelas kalian. Bisa ya anak-anakku? Saya yakin kalian pasti bisa. Ayo berlatih yang kedua adalah nyanyikan lagu Mars Hidup Sehat secara berkelompok. Amatilah sekelilingmu, carilah tempat pensil, batu kerikil, dan botol plastik. Kreasikanlah alat musik ritmis sederhana dari benda-benda yang ada di sekelilingmu sebagai pengiring lagu Mars Hidup Sehat. Pastikan lagu dibawakan dengan ketukan atau ritme yang baik dan konstan atau tetap. Perhatikan keharmonisan antara lagu dan yang dibawakan dengan alat musik ritmis sederhana tersebut. Kerjakan dengan kelompok kalian ya. Selamat berlatih. Untuk merenungkan apa yang kita pelajari hari ini, setiap orang memiliki pendapat dan pandangan yang berbeda. Menurutmu, sikap apa yang harus dimiliki agar dapat menyatukan berbagai perbedaan yang ada? Sikap yang harus dimiliki agar dapat menyatukan perbedaan yang ada adalah sikap toleransi dan saling menghormati. Kita harus punya itu dan harus kita laksanakan.
sikap toleransi, dan saling menghormati untuk menyatukan berbagai perbedaan yang ada. Oke anak-anakku, untuk hari ini kita cukupkan sekian dan terima kasih telah menonton video pembelajaran dari Pak Helmi. Tetap semangat dan jaga kesehatan kalian. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.